Nah, kawan kalian, nak, yang lainnya mana? Nggak tahu, Bu. Oke, baiklah, wajah kalian nampakkan ya. Bu, mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Maaf ya, ada pemandangan yang mengganggu di belakang. Nggak apa-apa. Minggir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua tetap dalam lindungan dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat dari kita hidup sampai di akhir nanti. Amin rabbal alamin. Baik Zulfa dengan Suci, pertemuan kita kali ini adalah untuk menguatkan saja tentang materi yang sudah Ibu share melalui YouTube. Dan Ibu sampai hari ini masih kesulitan ya mencari komentar terbaik. Yang dimaksud komentar terbaik itu bukan kalian, "Woi, terima kasih Bu, videonya menarik. Saya menjadi mudah memahami." Bukan seperti itu. Tapi komentar terbaik itu komentar yang menunjukkan kontribusi dari YouTube itu kepada diri kalian. Jika memang ada hal-hal yang belum pas, bisa kalian cross check gitu. Jadi ada umpan balik. Nah, jadi sampai hari ini belum ketemu nih komentarnya. Bahkan yang nonton aja dari 12 IPA 2 tidak lebih dari 15 orang. Muridnya 31. Nah, hari ini sebenarnya jika ada kawan kalian yang masuknya aktif ya, ini kan tidak ada nih, belum ada nih lagi yang masuk lagi gitu kan. Ibu tuh mau minta kepada Suci di pertemuan selanjutnya, kita Zoom gitu. Kita Zoom satu sesi aja. Satu sesi kan 45 menit ya. Nah, di pertemuan selanjutnya kita tuh minta Suci yang memaparkan. Mama Suci kan ahli nih di bidang cerpen ya. Dan otomatis kan mirip nih unsur intrinsik cerpen dengan novel atau karya sastra, prosa itu kan sama. Ada unsur X dan unsur ins. Sama. Dan bahkan Suci sudah mengaplikasikannya dalam bentuk tulisan dia. Jadi kalau KD kita kali ini adalah kita bisa menceritakan interpretasi penulis terhadap novel yang ditulisnya, itu kayaknya ngambang. Karena kita nggak kenal sama penulisnya. Nah besok rencananya Ibu mau ganti interpretasi cerpen dari si penulisnya Suci, novel cerpen Suci yang kita share gitu di di Zoom kita. Nah, kita tahu nih Suci siapa. Kita akan mengamati hasil cerpen tulisan Suci. Lalu kita interpretasikan. Apa sih sebenarnya yang diinginkan Suci sehingga menulis cerpen ini? Nah, dengan latar belakang yang kita tahu Suci itu murid Mantiga, lahir di sini, orangnya begitu. Begitu gimana ya? Orangnya cantik, cerewet gitu ya. Maksudnya kedepannya Bu maunya kayak gitu. Di 3 kelas yang Ibu ajar. Di kelas 12 IPA 2, di kelas 12 IPS 2, di kelas 12 IPS 3. Walaupun Ibu tidak konfirmasi dengan Suci secara pribadi, Ibu mau tembak aja ketika pesertanya ada, Ibu mau tembak aja. Ayo Ci, kasih penguatan Ci tentang unsur in dan unsur X kayak gitu. Nah, Ibu rasa karena responnya cuma si Zulfa sama si Suci, ya kita sharing aja nih bertiga nih. Zulfa sudah membaca novel Bumi Manusia. Kalau yang perawatan wajah itu membaca belum, Bu, tapi kalau untuk menonton sudah. Nonton filmnya sudah. Dalam versi bahasa apa? Bahasa Indo. Bukan bahasa Jawa? Bukan. Ada yang versi Jawanya itu. Zulfa sudah? Suci sudah nonton? Nonton sudah, Bu. Membaca novelnya sudah? Baca novel, Bu.
baru awalan pertama, Mbak ya, tentang si waktu perkenalan menjelaskan Minke bahwa dia suka ilmu pengetahuan. Terus dia tertarik dengan ilmu-ilmu diajak ke Eropa. Baru awalan, baru berapa, 1 lembar, Bu. Kalau novelnya. Oh, kalau sinopsisnya sudah? Iya, orang bulan. Sinopsis. Sempat pernah baca sih, Bu, tapi udah lama. Sebelum nonton tuh dulu kami baca sinopsisnya dulu. Oh, gitu. Jadi tugas Ibu tuh menurut kalian bagaimana? Apakah memberatkan? Kalau Suci sih udah nulis, Bu, beberapa poinnya udah nulis. Tapi nggak tahu salah, Bu. Ya, tapi kan Ibu maunya kan kalian menjelaskannya secara lisan. Iya. Ya, secara lisan. Boleh dalam bentuk video, boleh juga dalam bentuk footnote gitu, suara. Ibu nggak mau tulisan. Kalau tulisan kawan kamu nanti kopas. Kalau Zulfa sudah sampai di mana? Tinggal buat video berarti atau voice note. Kalau Zulfa sudah memulai apa belum? Yang tugas Ibu kemarin. Iya. Sudah ada, tapi Zulfa tuh belum berani ngirim. Nunggu Suci dulu yang ngirim. Kawan lain dulu ngirim, terus baru ngikut. Ini siapa yang baru masuk nih? Cali, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Zoom kita nih Zoom gratisan yang 45 menit. Jadi ini sudah berlangsung 20 menitan. Berarti tinggal 25 menit lagi. Sali silakan bergabung dan menyesuaikan bahwa di sini kita untuk saat ini sharing aja mengenai novel ya, menikmati novel. Pertanyaan Ibu masih pertanyaan standar. Apakah Sali sudah membaca novel Bumi Manusia? Belum, Bu, tapi baru menonton film yang dikirim di YouTube, Bu. Sudah. Berarti sudah menonton. Apa sedang? Sedang menonton, Bu, masih dalam prosesnya, Bu. Oh ya. Novelnya sudah baca? Belum ya tadi ya. Sinopsis pun belum ya. Belum. Bagaimana dengan teori atau pemahaman singkat tentang menginterpretasi novel? Mulai dari unsur ekstrinsik-intrinsiknya apakah ada? Bu, saya mau bertanya, Bu. Yang kan Ibu kan tugasnya tentang bagaimana pandangan penulis. Berarti, Bu, nanti yang ditugas itu dibuatnya seperti latar belakang pengarang, latar belakang penulisan novel, konteks dan situasi cerita yang seperti itu ya, Bu? Nilai budaya, nilai pendidikan gitu ya, Bu? Ya, ini Ibu jawab versi Ibu. Nanti kita minta penguatan si Suci ya. Jadi gini, kita sudah melihat filmnya, kita sudah membaca novelnya, nanti akan timbul sebuah simpulan tanpa kita melihat biografi si penulis ya, Pramudia Anantatur. Kita kesampingkan dulu. Nah, setelah kita melihat filmnya atau membaca novelnya, pasti akan tergambar situasi, kondisi, latar ya di situ dari alur-alur yang terjadi di situ. Apa sih yang mau diangkat gitu. Nah, setelah kita dapat itu, baru kita cross check dengan biografi Pramudia Anantatur. Siapa beliau? Tinggal di mana? Lahir di mana? Dibesarkan di mana? Cocok enggak antara latar belakang si penulis itu dengan hasil karyanya gitu. Maksudnya, oh memang benar nih, memang ini sesuai dengan pola pikir atau dengan ilmu yang dimiliki oleh Pramudia Anantatur, wawasan tentang sosial yang terjadi di saat kehidupan beliau gitu. Kalau dia kayak kemarin Ibu contohkan Laskar Pelangi,
Itu kan pengarangnya berasal dari daerah situ, maka dia sangat fasih menceritakan kondisi latar belakang budaya cerita Laskar Pelangi. Jadi kita nggak menentukan Pramudia Anantatur tinggal di mana, lahir di mana, anak siapa, di desa mana, bukan begitu. Tapi kamu sinkronkan sendiri, kamu simpulkan siapa Pramudia Anantatur, kemudian bagaimana tadi novel yang diceritakannya, kamu simpulkan. Berarti penulis, kamu langsung sampaikan. Penulis ingin menyampaikan misalnya tentang kehidupan sosial politik. Nah, dari novel itu begini. Bahwa penulis mengatakan begini. Kamu masih tetap pakai bahasa si penulis karena kamu mencoba memahami si penulis dan kamu mencoba menjadi si penulis. Mengapa sih melahirkan karya itu? Kecepatan ya Ibu ngomong. Baik, Bu. Nah, sekarang coba kita dengarkan pendapatnya Suci. Bagaimana menurut Suci? Menginterpretasi pandangan penulis apa? Suci, Bu. Ya. Kalau menurut Suci sih emang itu yang berhubungan kondisi penulis dalam menuliskan novel itu gimana, sedang gimana, pas waktu suasana menulis, dari mana dapat inspirasi penulisnya untuk menulis. Itu Bu, lagi ya. Iya. Apa lagi Bu? Iya. Artinya kan gini tadi, Sali tuh nanya, Bu, jadi kami ini ngapain Bu? Apakah kami mencari latar belakang penulis? Iya, boleh dicari. Latar belakang penulis boleh dicari. Kemudian filmnya ditonton, novelnya dibaca, baru nanti muncul kesimpulan. Sebenarnya menurut si penulis tuh dia ingin menyampaikan ini. Setelah kita tahu latar belakang si penulis. Nah, begitu kan Suci? Ya. Iya, Bu. Mana si Salinya? Terkeluar ya dia? Yang lain coba ditunjukkan wajahnya. Nggak muncul nih. Atau sinyal kalian ya? Nggak bagus ya? Raihan, apakah ada pertanyaan dari tugas yang Ibu berikan? Nggak tahu, Bu. Nggak maksud tugasnya itu apa gitu ya? Nggak tahu gitu ya? Ya. Jadi tugas Ibu, kalian itu baca teori dasarnya. Dari mana? Dari YouTube yang Ibu share. Atau dari YouTube lainnya yang berkenaan dengan materi menikmati novel. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian buka Google Classroom Bahasa Indonesia. Di situ ada Ibu share film. Atau kalau aksesnya sulit, kamu bisa cari sendiri di Google atau di YouTube tentang novel Bumi Manusia. Nah, kalau sudah nonton film, sudah baca novel, boleh keduanya, boleh salah satunya. Kamu cari tahu lagi siapa penulisnya. Siapa coba penulisnya, Raihan? Novel Bumi Manusia itu. Nggak tahu. Coba tanya ke Zulfa. Siapa Zulfa? Pramudia Anantatur. Nah itu penulis. Penulisnya Pramudia Anantatur. Jadi carilah literatur tentang Pramudia Anantatur. Cari di Google biografinya. Siapakah beliau itu? Nah, setelah kamu melihat sekilas tentang biografi Pramudia Anantatur, kamu hubungkan dengan novel yang kamu baca. Kamu hubungkan dengan film yang kamu lihat. Ada nggak sinkron antara
latar belakang si penulis dengan novel yang dihasilkan. Nah, di situ kamu ceritakan kepada ibu dengan versi kalimatmu sendiri. Dengan rekaman boleh, rekaman suara boleh, dengan video boleh. Tulisan nggak boleh, Bu? Ya? Tulisan nggak boleh? Nggak boleh tulisan, harus dilisankan. Kan kompetensi dasar bahasa Indonesia itu peserta didik bisa menginterpretasi pandangan penulis novel secara tertulis maupun lisan. Jadi Ibu sedang tidak menerima yang tulisan, Ibu menerimanya yang lisan. Nah, itu dia, tugasnya itu sih. Dan Ibu rasa Ibu tidak akan memberatkan kalian di kurikulum darurat ini. Kita selesaikan dulu materi novel ini sampai di mana, sampai bulan berapa. Jika sampai akhir bulan 2 ini belum tuntas, kawan kalian tidak respect, ya kita nggak akan beranjak ke yang lain. Masih itu aja. Nanti di bulan 3, kalau sudah selesai tentang ini, kita kasih lagi materi baru. Nah, setelah itu kalian ujian, lulus, selesai. Simpel. Kita kan merdeka belajar merdeka. Pola pelajaran Ibu kan secara asinkronus. Asinkronus itu artinya belajar kapanpun, dimanapun, diakses oleh siapapun. Tak terbatas waktu alias unlimited. Ya, jadi Ibu tuh pengennya kalian tidak merasa keberatan dengan tugas yang kayak gini. Sedih lah Ibu kalau sampai sekarang belum ada yang ngumpulin satu pun. Baik, baru 9 orang ini yang masuk ke Zoom Ibu, tapi wajahnya juga tidak ada. Ada belum di ACC, Bu? Ya, sudah ini. Belum di ACC yang ini, Bu. Mila sudah Ibu ACC, sudah 10 orang, yang muncul wajahnya cuma 4. Nanti untuk selingannya, baiklah, untuk selingannya, novel ini kan bisa kamu kerjakan kapanpun. Bukan minggu, kapan lagi kita bahasa Indonesia hari apa lagi? Hari Rabu, Bu. Ya. Rabu. Hari Rabu Ibu ingin Suci yang jadi pematerinya. Suci yang akan memberikan pengalaman dia menulis sebagai penulis ya pada kita, bagaimana dia menciptakan sebuah cerita yang membuat orang lain itu tertarik untuk membaca. Boleh nanti Suci kirim share filenya di Zoom dengan cerpen yang menurut dia paling populer dan paling banyak dibaca orang. Atau yang paling mendapat apresiasi. Mungkin yang cerpen waktu juara 1 kemarin. Bisa Suci? Ya Allah siap Bu. Ya. Materinya suka-suka Suci kan Bu? Enggak, materinya tetap Suci. Materinya nanti Suci kirim cerpen itu, Suci jelaskan proses penciptaan cerpen ini sampai jadi cerpen itu seperti apa. Gitu. Nah, nanti kawan-kawan akan menganalisisnya dari unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Tanya jawab gitu. Kan sumbernya ada langsung, tokohnya langsung ada, penulisnya kan langsung ada. Jadi nanti kawan-kawan tuh langsung dapat jawaban dari orang pertama, langsung dari sumbernya. Nah, untuk memotivasi kawan-kawan kalian supaya di masa pandemi ini daripada banyak ngelamunnya kan, untuk produktif dalam menulis. Ya Zulfa, mana karyamu Zulfa? Sudah terbit di mana?
Sali, apakah Sali juga sedang produktif menulis? Belum ya, belum berminat ya. Semuanya menutup video wajahnya ya. Ada 11 orang. Ya. Oh, tidak masalah buat Ibu. Ibu cukup apresiatif karena 3 kali Ibu melakukan Zoom untuk belajar. Baru kali ini yang pesertanya agak banyak. Mantap. Jadi sebenarnya materi kita di semester 2 ini materi asik. Karena kita membahas karya sastra. Karya sastra itu tidak ada ukurannya. Karya sastra itu tidak ada benar salahnya. Jadi kalau kamu ngumpul tugas, apapun yang kamu lakukan, itu nggak akan mungkin Ibu bilang, salah, pandangan kamu salah. Nggak ada. Ya, Ci, bagaimana menurut Suci tentang pandangan Suci terhadap karya sastra itu seperti apa? Bener kok, kalau misalnya sastra itu emang gak ada benar salahnya gitu. Apa juga like itu pun kayak novel, cerpen, puisi, semua itu sebenarnya tuh bagus. Gak ada karya sastra yang jelek. Semuanya itu bagus, semuanya istimewa karena emang pikiran masing-masing. Semuanya juga ada. Ya. Oke, memang seperti itu. Jadi kata orang kalau mau gila hasilkan karya sastra. Dan kalau orang yang mempertanyakan karya sastra disebut juga orang gila gitu. Karena sastra itu bebas, ya. Tidak ada ukuran mana sastra yang baik, mana yang jelek, itu tidak ada. Karena semua hasil penciptaan ya, yang disebut hasil penciptaan itu semuanya kan lahir dari intisari pemikiran, sebuah pemikiran. Jadi semuanya istimewa. Nah, coba kita tanyakan lagi ke Dinda Maharani. Ayo Dinda Maharani, jangan ngantuk. Jadi menurut Dinda, karya sastra itu seperti apa? Atau pengalamannya dalam sastra itu seperti apa? Apakah pernah menulis? Apakah pernah membaca ini, cerpen ini, novel ini? Coba Dinda, sampaikan pendapatmu. Kalau nulis sih belum, Bu, tapi lebih suka baca. Ini nanti akan Ibu siarkan di YouTube Ibu ya, jadi berbahasa Indonesia. Jadi yang sudah Dinda baca, kira-kira judulnya apa? Novel apa? Fiksi semua sih. Ngomong-ngomong, karyanya Suci sudah dibaca belum? Yang udah dibukuin udah. Sudah. Alhamdulillah. Terima kasih. Dengan kamu membaca karya teman kamu itu suatu bentuk apresiasi. Kenapa kita sibuk-sibuk nyari cerpen di sana sini, di dekat kita loh ada gitu. Baik Dinda, terima kasih. Sekarang kita akan menyapa lagi si Putri Alfia. Selamat datang. Putri Alfia, tunjukkan dirimu. Hai kelas heboh, lama sudah kita tak berjumpa di dalam satu kelas. Ya Allah. Putri itu main TikTok terus, Bu, sekarang. Ya, sekarang kita todong dia. Nyanyi dulu Putri, nyanyi. Baik Putri, pertanyaan Ibu, kamu sudah memahami tugas Ibu apa? Maksud enggak dengan penugasan Ibu? Disuruh buat TikTok, Put.
Dunia bumi bersaksi. Suci tuh Bu, di TikTok-kan ya. Ibu. Bila TikTok. suci. Rehan buka aib. Waktu tinggal 5 menit lagi. Rehan, silahkan kalau masih ada yang belum dipahami. Nggak tahu nak nanya apa Bu. Tahu lah, masa nggak tahu. Jadi kalian tidak usah merasa stres ya dengan tugas yang Ibu berikan, karena Ibu juga berusaha untuk memberikan tugas yang tidak membuat stres gitu. Kalau memang Putri bisa menjelaskan interpretasi novel Ibu melalui TikTok, silahkan. Keren. Ah, mantap. Ya, baiklah, beberapa menit lagi waktu habis. Ibu rasa cukup saja sampai di sini. Terima kasih ya atas perhatian kalian dan antusias kalian mau masuk di Zoom Ibu. Untuk besok hari Rabu, kita akan mendengarkan dan menyaksikan pemaparan dari penulis muda kita, Suci. Besok dia yang akan menjadi pemateri. Bagaimana proses penciptaan cerpen dia dari latar belakang dia yang kita semua udah tahu siapa Suci gitu. Jadi absen Ibu ambil dari Zoom. Siapa yang masuk Zoom? Sementara itulah jadi patokan Ibu memberi nilai. Kalau masalah kehadiran, kamu mau hadir, mau nggak hadir, itu kalau menurut Ibu sih, kamu udah tahu sendiri kayak mana Ibu cara menilainya ya. Gampang, cari nilai mah gampang. Yang susah itu bagaimana kita mendapatkan pemahaman atau mendapatkan ilmu di situasi belajar yang sangat terbatas seperti ini. Kalau yang kamu cari hanya nilai mah gampang. Santai aja. Baik ya, Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi atas perhatian kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih, Bu. Sama-sama.